Assalamualaikum, salam selamat untuk kita semua. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Jawablah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Bu Khadijah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Oh iya, sebelum kita belajar, how are you today? Bagaimana kabar kalian? Oke, I'm fine too, thank you. Oke, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Namun, sebelum kita berdoa, Ibu ingin menyanyikan sesuatu. Ibu memiliki salah satu nyanyian yang sangat indah. Nanti, kalau kalian mendengar instruksi dari Ibu lewat lalik nyanyian, kalian mengikutinya ya. Sudah siap semuanya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kalau kau anak pintar, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, bilang hore, hore. Kalau kau mau belajar, mari kita berdoa. Jangan lupa perhatikan adabnya. Oke, baik. Bagaimana adab mau belajar? Berdoanya bagaimana? Duduk siap, tangannya jangan lupa menengadah ke atas. Oke, baiklah. Sebelum pembelajaran kita mulai, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi, acara pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Baiklah, setelah kita berdoa bersama, kegiatan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apa? Baik, benar sekali, mengecek kesiapan kalian. Coba sambil kalian menyimak video ini di rumah masing-masing, Ibu ingin mengecek kesiapan kalian. Apakah kalian sudah mandi? Sudah sarapan? Dan sudah duduk dengan rapi, serta di samping kalian sudah ada alat dan buku tulis ya. Oke, kalau sudah semuanya, let's go, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum itu, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Oke, apakah semuanya sudah di hadapan video kali ini semuanya? Sudah? Oke, baiklah, kalau sudah semua, nanti yang tidak berangkat izin ke Ibu ya, chat lewat WhatsApp. Oke, setelah itu kita menyanyikan Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Luar biasa, ternyata walaupun di rumah kalian tetap semangat sekali. Ibu suka sekali dengan kalian seperti ini. Baiklah anak-anak semua, dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, kita menjadi tahu apa lambang negara Indonesia. Nah, setelah kita tahu, seharusnya kita bangga bahwa kita lahir dan besar di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Ibu berpesan kepada anak-anak semua di rumah untuk selalu menanamkan rasa cinta tanah air kita dimanapun dan kapanpun. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah siap belajar pada kesempatan kali ini? Sudah siap semuanya? Tapi Ibu masih
merasa kalian itu belum semangat loh. Oke, untuk membangkitkan semangat kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ayo, kita nyanyi bareng-bareng lagu Ayo Belajar. Nanti kalian mengikuti ibu ya dari rumah. Kita mulai, 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama belajar bersama di hari ini. Ambil bukumu, ambil penamu, kita belajar bersama-sama. Ayo, ayo, kita belajar. Jangan lupa dengan membaca bismillah. Ayo, ayo, kita belajar. Akhiri dengan baca hamdalah. Ibu letakkan dulu ya. Oke, baiklah. Sekarang apa kalian sudah semangat? Sudah? Oke, ibu ingin mengecek semangat kalian. Semangat pagi, 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 semangat pagi. Oke, ternyata sudah semangat semuanya ya. Bagus sekali, ibu suka sekali. Oke, setelah kita bernyanyi dan tepuk bersama, ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah di rumah kalian ayah kalian bekerja? Bekerja? Oh iya, tentu saja ya. Oke, namun ibu ingin tahu sebenarnya pekerjaan ayah kalian apa saja. Baiklah, nanti kalian tulis di kolom komentar ya tentang pekerjaan ayah dan ibu kalian. Nah, setelah itu, dengan adanya tadi ibu bertanya tentang pekerjaan orang tua kalian, nah itu berhubungan dengan kegiatan pembelajaran kali ini. Kali ini kalian sudah masuk ke kelas 4 dan memasuki tema 4 yang berjudul tentang berbagai jenis pekerjaan. Nah, kita akan belajar pada subtema 1 yang berjudul jenis-jenis pekerjaan. Nah, tepatnya nanti kita akan belajar pada pembelajaran 1. Nah, pada kesempatan kali ini, di pembelajaran kali ini, kita akan bermain bersama, belajar, dan tentunya bernyanyi. Lalu, pada kesempatan kali ini, memiliki beberapa tujuan pembelajaran, di antaranya yang pertama, nanti dengan membaca sebuah teks, nanti kalian bisa menilai tokoh yang ada dalam cerita tersebut dengan benar. Yang kedua, nanti kalian dengan membaca cerita, kalian dapat mengidentifikasi pekerjaan apa saja yang terdapat dalam cerita. Nanti kan cerita itu memuat tentang kondisi wilayah suatu tempat. Nanti kalian mengidentifikasi kira-kira pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan di daerah tersebut. Lalu selanjutnya dengan berdiskusi, nanti kalian bisa mengemukakan betapa pentingnya atau bagaimana pentingnya kita dalam melestarikan lingkungan dengan benar. Lalu yang terakhir, nanti dengan ditampilkan sebuah permasalahan tentang kerusakan lingkungan, kalian bisa menyebutkan atau mengidentifikasi beberapa solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Ibu akan menampilkan sebuah teks bacaan yang bercerita tentang Lani. Nah, namun sebelum itu ibu ingin bertanya, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di daerah pegunungan, dataran rendah, ataukah wilayah pantai? Nanti kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, lalu kalian amati bagaimana jenis tumbuhan apa saja yang ada di tempat kalian. Lalu, untuk memahami, ayo kita perhatikan teks bacaan di samping ini. Mari kita baca cerita Lani. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi rumah kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan tempat Lani. Tempat Lani udara terasa panas karena Lani tinggal di daerah perkotaan. Lalu setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan-jalan di sekitar kebun teh. Kebetulan rumah Lani berada di dekat kebun teh. Di sana, Lani bisa melihat berbagai aktivitas seperti memetik teh. Lani sering diajak berkeliling kebun teh untuk melihat kebun-kebun teh yang sangat hijau.
Oke, itu adalah cerita tentang Lani, pengalamannya mengunjungi rumah kakeknya. Dari cerita tersebut, kita mengetahui bahwa tanaman teh adalah tanaman yang tinggal di daerah pegunungan, di mana di daerah pegunungan udara terasa sangat sejuk. Baiklah, Ibu juga memiliki bacaan agar kalian bisa memahami tentang kehidupan atau pertumbuhan tanaman teh. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Nanti kita baca bersama-sama. Baiklah, tempat hidup tanaman teh. Tanaman teh merupakan minuman yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh dengan subur dan tersebar di wilayah Indonesia. Di Indonesia, tanaman teh juga tumbuh di sebuah daerah pegunungan, di mana di daerah pegunungan tersebut cuacanya sangat mendukung, di mana udara di sana sangat sejuk dan memiliki curah hujan yang cukup, serta tidak kekeringan, sehingga tanaman teh bisa hidup dan tumbuh di sana. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di berbagai wilayah di seluruh penjuru Indonesia, yang ada di Pulau Jawa dan ada yang di Pulau Sumatera. Yang di Pulau Jawa itu diantaranya seperti di daerah Ciwidey dan Bogor, daerah Jawa Barat. Lalu untuk Jawa Tengah berada di daerah Brebes dan Wonosobo. Dan untuk Jawa Timur berada di daerah Malang. Sedangkan yang di daerah Sumatera itu berada di Simalungun, berada di Sumatera Utara, dan di Jambi. Nah, teh seperti yang kita ketahui, teh merupakan salah satu minuman yang digemari oleh masyarakat dunia. Selain diolah menjadi minuman, teh juga sangat berfungsi dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana teh berperan dalam usaha untuk menghindari atau mengurangi, meminimalisir erosi di daerah pegunungan. Kenapa bisa demikian? Karena rata-rata tanaman teh yang ditanam di perkebunan teh itu ditanam dengan rapi, di mana sejajar dengan jarak 1 meter 1 meter, sehingga dapat mencegah erosi, di mana akarnya tersebut dapat menopang air sehingga tanah tidak cepat terkikis. Sehingga secara kesimpulannya, teh juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Baiklah, setelah kalian membaca artikel tadi, kita tahu bahwasanya rumah kakek Lani berada di wilayah pegunungan yang di sana terdapat banyak perkebunan teh. Apakah kalian tertarik untuk ke sana? Oke, sana sangat sejuk sekali ya. Oke, baiklah. Setelah kita membaca tadi, Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut sudah tertulis di buku siswa kalian masing-masing ya. Nanti kalian kerjakan di rumah dan ditulis jawabannya di buku. Yang pertama pertanyaannya, di mana tanaman teh dapat tumbuh? Yang kedua, bagaimana cara agar tanaman teh dapat menolak erosi atau menopang atau mengurangi erosi? Yang ketiga, apa yang terjadi jika teh dikonsumsi secara besar-besaran atau secara berlebihan? Lalu yang keempat, apa yang terjadi atau yang dilakukan petani untuk tetap bertahan, maksudnya agar mereka tetap bisa menanam teh dalam jangka waktu yang lama. Lalu untuk yang kelima, apa yang kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam sebuah tumbuhan, khususnya teh, dapat terus-menerus subur sehingga bisa ditanami oleh tanaman selanjutnya, sehingga dapat ditanami tumbuhan. Oke, itu pertanyaannya ada 5. Nah, nanti kalian tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Tanaman yang kita konsumsi harus kita jaga kelestarian dan pertumbuhannya, terutama untuk tanahnya. Kenapa tanahnya? Kalian tahu kan kalau tanaman atau tumbuhan itu tumbuh di tanah, jadi tanahnya harus kita jaga kesuburannya. Lalu, tanaman merupakan sumber daya alam yang harus kita lestarikan. Kenapa sih kita harus melestarikan tanaman? Kenapa coba? Ya, benar sekali anak-anak semua. Yang pertama, karena tanaman merupakan salah satu sumber
makanan yang kita konsumsi setiap hari. Apa saja misalnya padi, sayuran, teh, dan lain sebagainya. Maka dari itu, tentunya sangat penting harus kita jaga kelestariannya. Lalu sebenarnya seberapa penting sih kita menjaga kelestarian sebuah lingkungan? Nah, Ibu ingin mengetahui gimana pendapat kalian tentang seberapa penting kita menjaga kelestarian lingkungan dan tanaman. Nah, nanti kalian tuangkan dalam peta pikiran ya. Untuk format peta pikirannya sudah terdapat dalam buku siswa kalian masing-masing. Kalian gambar di buku kalian, lalu pada pertemuan selanjutnya, kalau kita sudah bertemu di kelas, nanti Ibu cek pekerjaan kalian masing-masing. Siap semuanya? Siap pastinya. Nah, setelah kita mengetahui tentang seberapa penting kita menjaga kelestarian lingkungan, lalu Ibu ingin bertanya, dari tadi kan kita membahas mengenai teh nih. Nah, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana proses pembuatan teh? Sudah tahu? Belum? Oke, baiklah. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Sama-sama ya. Jadi, teh itu berawal dari sebuah tanaman teh yang ditanam dalam sebuah perkebunan teh. Lalu, teh tersebut dipetik oleh para petani teh setiap paginya. Setelah itu, teh diolah di pabrik teh yang dimana proses pengolahan tersebut melalui proses pengeringan dan lain sebagainya. Setelah teh itu kering, lalu teh tersebut dikemas ke dalam kemasan yang menarik, sehingga kemasan tersebut yang di dalamnya terdapat teh dapat dipasarkan ke kita. Begitu? Sudah mengerti mengenai proses pembuatan teh? Sudah mengerti, bagus. Lalu, dengan adanya proses pembuatan tersebut, tentunya terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama ada kegiatan memetik teh, menanam pohon teh. Lalu yang kedua yaitu kegiatan memetik teh. Yang ketiga yaitu kegiatan mengolah teh. Yang keempat yaitu kegiatan mengemas teh. Oleh karena itu, dari beberapa kegiatan mengolah teh tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya terdapat beberapa kegiatan atau pekerjaan yang terlibat dalam proses pengolahan teh. Nah, tentunya di daerah kalian terdapat beberapa kegiatan atau proses yang ada di lingkungan kalian. Coba Ibu ingin mengetahui pekerjaan apa saja yang terdapat dalam kegiatan di lingkungan kalian. Lalu, tapi Ibu meminta tolong pada kalian untuk menuangkan beberapa pekerjaan dalam diagram Venn yang ada di samping ini. Nah, setelah itu kalian uraikan dalam bentuk tulisan di buku kalian. Tanaman memberikan manfaat kepada kita bagi para manusia. Apabila tanaman tidak dijaga, tanaman tersebut bisa punah atau sudah tidak ada di muka bumi ini. Lalu jika tanaman tersebut punah, manusia juga yang akan kesulitan. Kita tidak tahu bagaimana sumber makanan kita kalau tanaman sudah tidak ada. Baiklah, jadi kita harus menjaga kelestarian di lingkungan. Baiklah, Ibu memiliki sebuah kisah mengenai sebuah lingkungan atau ekosistem yang dirusak karena manusia. Sudah siap menyimaknya? Sudah siap? Oke, baiklah. Judulnya adalah Taman Bermain yang Hilang. Silakan menyimak. Merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana, ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas.
Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa hidup minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit." Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, anak-anak, dari cerita Taman Bermain yang Hilang dapat
kita ambil pesan moralnya, yaitu kita sebagai manusia hendaknya melestarikan lingkungan sekitar, karena lingkungan yang ada di sekitar kita tidak hanya manusia yang menempati dan menikmati, melainkan hewan dan tumbuhan pun memanfaatkan lingkungan sebagai tempat tinggal dalam kelangsungan hidupnya. Sampai bertemu pada cerita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Bu Yosi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian membaca atau mendengarkan cerita tadi, kalian harus bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang tinggal di hutan bakau? Yang kedua, apa yang biasa dilakukan oleh Kupi bersama ayahnya? Yang ketiga, mengapa sih Kupi merasa sedih dan marah? Yang keempat, gambarkan satu tokoh cerita yang kamu idolakan dalam cerita tersebut. Lalu, apakah gambarmu sama dengan temanmu? Dan yang selanjutnya adalah berikan komentarmu mengenai beberapa tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Apakah kamu suka terhadap tokoh Kupi misalnya, lalu alasannya apa? Kalian tulis di buku tugas. Dan yang terakhir, dengan adanya kerusakan di lingkungan bermain Kupi, apa sih yang perlu kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Tulis ya jawaban kalian di buku tulis kalian. Pertemuan selanjutnya Ibu akan simak semuanya. Kita lanjutkan. Dengan adanya bacaan tadi, kita mengetahui bahwasanya tumbuhan menjadi atau memiliki peran yang semakin besar dalam kehidupan kita. Tentunya berbagai macam peran seperti tumbuhan bakau tadi. Nah, kira-kira apa saja manfaat bakau? Baiklah, kita bahas bersama ya. Yang pertama, bakau itu memberikan manfaat melindungi pantai dari erosi dan abrasi, di mana bakau mampu menjaga garis pantai agar tidak mudah kikis dan stabil. Yang kedua, bakau juga menahan proses lembesan air laut ke darat, yang nantinya menyebabkan air darat dapat terus terasa tawar, tidak terasa asin. Lalu yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemaran seperti limbah, sehingga bakau tersebut mampu membantu dalam mengurangi polusi air laut. Yang keempat, udara terasa segar dan bersih jika terdapat banyak tumbuhan bakau. Yang kelima, tumbuhan bakau menjadi habitat bagi para hewan-hewan laut atau menjadi rumah bagi mereka bermain, berteduh. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu mengurangi dampak bencana alam seperti tsunami ataupun gelombang besar yang tidak bisa kita tebak kapan datangnya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Namun sebelum Ibu tutup, kita akan menyimpulkan bersama-sama. Dari awal sampai akhir tadi kita belajar tentang apa saja? Oke, kita bahas bersama ya. Yang pertama, tadi kita membahas tentang tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Yang kedua, tadi kita belajar tentang proses tata cara pembuatan teh. Lalu yang ketiga, kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Lalu yang keempat, kita belajar mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Dan yang terakhir yaitu apa saja upaya kita dalam menjaga kelestarian lingkungan. Baiklah, luar biasa ya. Semoga dengan pembelajaran kali ini kalian bisa mengerti mengenai maksud dan tujuan pembelajaran. Lalu, untuk evaluasinya, Ibu ingin mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian pada pembelajaran kali ini. Ibu sudah mengirimkan link Google Formulir yang berisi soal-soal pilihan ganda di grup WhatsApp kalian ya. Nanti kalian klik linknya, lalu kalian kerjakan. Baiklah, dan informasi nanti untuk yang nilainya di bawah KKM atau di bawah 75, nanti Ibu akan mengulang lagi. Dan yang untuk yang sudah lulus KKM atau di atas 75, nanti Ibu punya tugas yang sangat asik teman-teman semua, atau anak-anak semua. Oke, baiklah. Sampai di sini, Ibu ingin bertanya bagaimana proses pembelajaran kali ini.
Menyenangkan? Asik? Luar biasa sekali. Semoga dengan kegiatan pembelajaran selanjutnya kalian bisa lebih semangat. Tentunya walaupun kalian menyimak dari rumah, semangat kalian harus tetap membara seperti di sekolah. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan bertemu di sekolah. Kita akan belajar pembelajaran 2 yang masih membahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Ibu meminta kalian untuk membaca dulu ya sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya. Namun, sebelum pembelajaran kali ini diakhiri, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu depan. Dan jangan lupa tetap semangat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.